Halo guys, kenalin nama saya Siti Saptaningsi. Nama gue Lili Syirani. Dan di sini kita akan ngejelasin secara singkat tentang film Interstellar. Latar belakang di film Interstellar sangatlah buruk atau menakutkan ya, karena pada tahun itu satu-satunya sumber makanan yang tersisa hanyalah jagung dan hawar atau badai pasir terjadi setiap saat. Dengan kata lain, bumi sangat tidak layak untuk ditinggal ya, teman-teman. Nah, di sini tuh ada seorang ayah bernama Cooper, mantan pilot AS yang udah pensiun karena suatu insiden. Dia punya 2 anak, namanya Tom sama Murphy. Pada suatu scan, Murphy mengeluhkan kepada Cooper tentang buku-bukunya yang berada di kamar sering berjatuhan. Nah, dia mikir itu tuh karena ulah hantu. Dan Cooper pun membantah karena dia tidak mempercayai sesuatu yang nggak ilmiah gitu ya. Nah, ada lagi tuh scan yang dimana Cooper mau mengantar kedua anaknya ke sekolah, tiba-tiba tepat di samping ladang jagung ban mobilnya bocor. Terus mereka dikagetkan oleh pesawat panel surya tanpa awak yang terbang bebas tepat di atas kepala mereka, dan ternyata pesawat itu udah nggak digunain. Terus Cooper sempat ngejar pesawat itu karena dia mantan pilot dan tahu kalau pesawat panel surya itu sumber dayanya bisa berguna buat mesin-mesin penggerak beberapa alat di ladangnya. Singkat cerita, ada scan di mana Cooper ditelepon oleh mertuanya yang mengabarkan di mana mesin otomatis miliknya bergerak di suatu titik, yaitu rumahnya sendiri, dan itu kamar Murphy. Juga beberapa bukunya sudah tergeletak di bawah. Cooper pikir itu bukan karena hantu, tapi karena sebuah anomali yang tidak biasa seperti hujan ikan, danau kering, dan gravitasi yang terjadi akibat perubahan alam. Nah guys, ada juga scan di mana buku-buku di kamar Murphy kembali berjatuhan akibat debu, dan debu-debu tersebut membentuk sebuah kode dan berhasil dipecahkan oleh Cooper dengan kode biner yang menghasilkan sebuah koordinat suatu lokasi. Nah guys, karena hal itu Cooper langsung nyari titik koordinat itu, dan ternyata Murphy anaknya diam-diam ikut bersamanya. Dan ternyata titik koordinat itu menuju ke sebuah fasilitas rahasia, yaitu NASA guys. Singkat cerita, Cooper diminta untuk pergi ke luar angkasa mencari planet pengganti bumi oleh seorang ilmuwan, dan dengan terpaksa dia juga meninggalkan keluarganya. Kata ilmuwan NASA itu, mereka juga menemukan anomali aneh seperti yang ada di rumah Cooper, yaitu lubang cacing atau wormhole. Itu kayak apa sih? Itu kayak Pintu Doraemon. itu kayak pintu Doraemon yang yang bisa membawa kita ke galaksi lain guys. Cooper pun melakukan perjalanan ke luar angkasa untuk mencari planet pengganti bumi lewat lubang hitam itu. Tapi saat tiba di sana tidak ada planet yang memungkinkan untuk ditinggali. Malah astronot sebelum Cooper yang pergi ke sana udah meninggal. Salah satunya teman Cooper pun ada yang meninggal karena terbawa ombak saat di planet air. Singkat cerita, yang masih hidup untuk menjalani misi mencari planet pengganti bumi hanya Cooper dan temannya Amelia. Dan mereka pun berencana untuk pulang kembali ke bumi, tapi kekurangan persediaan gitu. Karena hal tersebut tidak mungkin, mereka pun pergi ke planet ketiga yang mungkin saja layak dihuni. Tapi saat mendekati Gargantua, Cooper menjatuhkan dirinya dan pesawatnya ke Gargantua, dan ia pun mulai merasakan tarikan karena adanya gaya gravitasi yang kuat. Cooper juga memilih menjatuhkan dirinya dari pesawatnya guys. Dan yang terjadi kemudian, Cooper berhenti terjatuh dan melayang di antara ruang dan waktu yang gak bisa dijelasin oleh akal manusia. Ternyata dia berada di antara ruang 5 dimensi yang diproyeksikan di ruang 3 dimensi kita. Dan dia berada tepat di dalam kamar Murphy, yaitu kamar anaknya sendiri. Dan ia bisa menggerakkan sesuatu di sana, tapi ia tidak bisa berkomunikasi langsung. Jadi mungkin itu aja penjelasan secara singkat tentang film Interstellar dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.